Selamat pagi buat jemaat-jemaat semua. Kita bertemu kembali dalam ibadah minggu pagi ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa kerinduan kita kepada Tuhan. Kita mulai ibadah kita dengan satu pujian. Tinggikan diri. Kemuliaan
Engkau masih membawa kami, Bapa. Engkau masih melindungi kami, Tuhan. Kami masih bisa, Tuhan, menyembah Engkau, Tuhan, memuji Engkau, Tuhan. Meskipun dalam keadaan terbatas, Tuhan, tapi kami tahu, Tuhan, setiap kerinduan kami, Tuhan, setiap kami datang kepada Engkau, Tuhan, naikkan syukur kami, Tuhan, naikkan penyembahan kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, Engkau pasti mendengar, Tuhan, Engkau nyata, Tuhan. Kau pasti hadir, ya Bapa. Bersyukur, ya Bapa, atas kasih-Mu, Tuhan. Kami mau selalu bermasmur, Tuhan, akan Engkau, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, Yesus. Pada pagi ini, ya Bapa, kami jemaat-Mu, ya Bapa, bersatu, Tuhan, bersekutu bersatu, ya Bapa. Kami mau, Tuhan, memulai ibadah kami, ya Bapa. Kami mau naikkan setiap pujian kami, Tuhan. Kami mau naikkan setiap penyembahan kami, ya Bapa. Dengan segenap hati kami, ya Tuhan. Dengan segenap jiwa kami, Tuhan. Dengan kesungguhan kami, Tuhan. Kami mau bermasmur bagi Engkau, ya Bapa. Amin, Yesus. Amin. Tuhan, layakkan setiap kami, Tuhan. Tuhan, layakkan setiap kami, Tuhan. Urapi setiap kami, ya Bapa. Kami mau, Tuhan, meninggikan Engkau, ya Bapa. Dan di dalam nama satu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita mau lanjut pujian kita ke pujian yang kedua dengan moto. Kita mau nyatakan bahwa kita tak pernah bersama.
Ya, tinggal saatnya kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan suara isi Tuhan yang terbaik dari Tuhan. Sebelumnya kita mau menyatakan satu pujian, Dia Sang. Yesus Tuhan mulia namanya, Yesus Allahku besar kasih-Nya, dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan mulia namanya, Yesus Allahku besar kuasa-Nya, dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan mulia namanya, Yesus Allahku besar kasih-Nya, dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan mulia namanya, Yesus Allahku besar kuasa-Nya, dahulu sekarang sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup.
sanggup memulihkan kami Amin Tuhan. Yesus. Engkau sanggup Haleluya. memulihkan bangsa kami Yesus. Haleluya Yesus. Kami percaya itu Tuhan. Haleluya Bapa. Hanya Engkau yang sanggup ya Yesus. Benar Yesus. Hanya Engkau ya Bapa. Benar. Kami mau berserah padamu Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau percaya Haleluya. kuasa-Mu saja ya. Haleluya Yesus. Kami yakin Tuhan Engkau sanggup Tuhan. Benar Yesus. Engkau sanggup Bapa. Tiada yang terlewatkan Tuhan, satu pun Haleluya Tuhan. Yesus. Memulihkan bangsa ini. Engkau akan menjawab Haleluya. setiap kami Yesus. Haleluya Yesus. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami Yesus. Penuhi setiap kami ya Bapa. Urapi Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Bila Engkau berbicara Tuhan dengan hamba-Mu ya Bapa, Kamu memberitakan Tuhan kabar sukacita-Mu ya Bapa. Firman-Mu ya Bapa, yang mau Kau tanam Tuhan dalam setiap hati kami ya. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, selamat pagi Shalom. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, pada pagi ini kita akan bersama-sama kembali melihat kebenaran firman Tuhan tentang perumpamaan kembali. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Perumpamaan tentang dua macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Cerita ini atau perumpamaan ini sudah menjadi sesuatu yang mungkin kita hafal dan mengerti. Tapi saya ingin coba mengembalikan firman Tuhan pada pagi ini untuk melihat hampir sama. Kalau di dalam Matius pasal 7 kita melihat belajar bersama hampir sama dengan, yaitu dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 47 sampai 49. Ada sedikit perbedaan, ya, tapi tujuannya sama. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 47 sampai 49 tentang masih sama dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat goyah karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah itu di atas tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Tentang rumah, saat-saat ini kita dianjurkan oleh pemerintah dengan adanya wabah COVID-19 ini untuk stay at home, tinggal di rumah.
Kita perhatikan dari firman Tuhan pada pagi ini tentang dua macam rumah. Ya, tentang dua macam rumah yang dasarnya berbeda. Mungkin bentuk bangunan sama, mungkin ukurannya sama, ya, tetapi yang membedakan adalah dasarnya. Saya ingin memperhatikan dalam Injil Lukas pasal yang 6, dikatakan bahwa orang yang bijaksana, ayat 48 mengatakan bahwa ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Injil Lukas katakan bahwa dia menggali dalam-dalam. Memang ada perbedaan. Penulisan Lukas ditujukan buat orang-orang Asia, tetapi dalam Injil Matius penulisnya melihat kebiasaan di Israel. Kalau dikatakan dalam Injil Matius mendirikan di atas pasir, dan di dalam Injil Lukas bagaimana di atas tanah, ada sedikit perbedaan, tapi tujuannya sama, tentang bagaimana rumah itu dibangun. Orang yang bijaksana dikatakan dia mendirikan rumah, tapi sebelum dia mendirikan, dia harus menggali dalam-dalam. Dia harus menggali dalam-dalam. Ini perhatikan baik-baik. Ya, ketika seseorang ingin mendapatkan sebuah bangunan yang kuat, dia harus memperhatikan bagaimana dia cara membangunnya. Sekarang banyak bangunan yang kokoh, yang bagus, yang kelihatannya megah. Tapi ketika berjalannya waktu, ada musim panas, ada musim hujan, mulai terlihat bangunan mulai retak, bangunan mulai mungkin ada hal-hal yang mulai bergeser. Saya memperhatikan bagaimana bangunan-bangunan yang ada di lingkungan, di sekitar di tempat ini. Ya, ada komplek yang mereka hanya asal bangun, ya, mereka hanya asal gali, mereka bangun dengan sekian ratus rumah. Tapi ketika orang mulai mengisi 1 tahun, mungkin tidak terjadi apa-apa. Tahun kedua sudah mulai kelihatan, ada mulai retak. Tahun ketiga mulai pergeseran, dan tahun selanjutnya banyak rumah yang harus dipugar kembali, ada yang dirobohkan, ada yang harus dibangun kembali, karena mereka tidak memperhatikan dasar. Biar pagi ini gereja Tuhan untuk kembali pada firman Tuhan, untuk kita melihat sejauh mana dasar kita dalam membangun sebuah rumah tangga, dalam keluarga kita. Saat ini kita sedang diuji. Ya, rumah tangga kita sedang diuji dengan wabah yang terjadi. Apakah rumah kita saat ini sedang sepertinya ada hujan yang terjadi, sedang ada angin yang terjadi, ada banjir yang terjadi. Ya, dengan wabah ini sepertinya sedang diuji rumah-rumah tangga kita, keluarga kita. Apakah dia orang kaya? Apakah dia orang yang setengah kaya, orang yang miskin, orang yang sederhana? Kita saat ini sedang dihadapkan dengan yang namanya ujian. Apakah rumah kita tetap kuat ataukah sebaliknya? Hati-hati. Seringkali orang hanya memperlihatkan bangunan itu indah, dicat yang mungkin warna-warni. Satu nasihat, teguran kepada di dalam kitab Yehezkiel. Mari kita akan lihat kitab Yehezkiel pasal 13. Yehezkiel 13. Saya akan bacakan yaitu dari ayat yang 10 sampai 16. Ini peringatan kepada rumah-rumah yang dibangun tanpa dasar, rumah-rumah yang tidak dibangun di atas dasar yang benar. Dikatakan Yehezkiel 13 ayat 10, oleh karena ya sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan,
damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Katakanlah pada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, ya, rambut akan jatuh dan angin topan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang itu tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, di dalam amarahku aku akan membuat angin topan bertiup, dan di dalam murkaku hujan lebat akan membanjir, dan di dalam amarahku rambut yang membinasakan akan jatuh, dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkan ke tanah supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Begitulah aku akan melampiaskan amarahku atas tembok itu dan kepada mereka yang mengapurnya, dan aku akan berkata kepadamu, lenyaplah, lenyap temboknya dan lenyap orang-orang yang mengapurnya, yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Satu teguran kepada orang-orang Israel, kepada nabi-nabi dikatakan, yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem. Mereka berkata bahwa damai, tidak ada masalah, semua aman, semua baik-baik saja, semua tidak ada masalah. Padahal terjadi masalah. Digambarkan bagaimana tembok yang dikapur, tembok yang mungkin sudah harusnya dipugar, ini hanya dikapur, dioles, sehingga orang tidak tahu. Ketika amarah Tuhan, sekarang banyak orang-orang hanya memoles rumahnya untuk kelihatan bagus, tapi kekuatannya tidak ada. Inilah yang hati-hati. Zaman sekarang banyak orang yang katakan damai tidak ada masalah. Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa lawan. Ya, mungkin dengan COVID yang terjadi saat ini, orang mungkin dengan gaya, dengan sombongnya. Hati-hati, banyak orang-orang yang sombong. Tapi dengan kesombongannya sekarang banyak orang-orang yang terkena COVID dan akhirnya meninggal dunia. Sayang sekali ketika orang tidak bisa membangun, tidak bisa mendengarkan baik-baik, tidak memperhatikan baik-baik rumahnya, tidak membangun rumahnya di atas dasar yang benar. Banyak rumah-rumah yang roboh, banyak rumah-rumah yang rusak. Kita belajar kembali dari 1 Korintus pasal yang ketiga, masih tentang bagaimana memperhatikan bangunan kita. 1 Korintus 3 ayat 10 mulai tentang dasar dan bangunan. 1 Korintus 3 10 sampai 16 berkata, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun. Orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Tetapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Satu teguran
satu peringatan yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus untuk memperhatikan kembali bangunan kita. Perhatikan, dikatakan ayat pasal 10 ayat B dikatakan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana yang harus membangun di atas. Perhatikan keadaan zaman sekarang ini. Perhatikan wabah yang saat ini terjadi. Kalau pemerintah katakan tinggal di rumah, tinggal. Kalau pemerintah katakan belajar di rumah, belajar di rumah. Gereja pun harus dengar-dengaran. Beribadah di rumah, harus beribadah di rumah. Perhatikan. Ya, kita jangan coba untuk katakan aman, tidak ada masalah, damai semua, nggak ada. Hati-hati, Yesus pun pernah dicobai untuk jatuhkan diri dari atas bait Allah. Apakah Yesus tidak bisa? Dia jatuhkan diri di atas bait Allah. Iblis katakan, kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu dari bumbungan bait Allah ini. Nanti akan ada malaikat untuk menantang, untuk mungkin menahan. Kalau Yesus mau, dia bisa jatuhkan. Tapi Tuhan katakan, jangan kamu mencobai Tuhan Allah. Hari ini saya mau mengingatkan kita semua untuk jemaat Tuhan, perhatikan rumah kita. Orang yang bijaksana di dalam Mazmur katakan bahwa di dalam Amsal katakan, saya ingin membacakan dalam kitab Amsal yang ke 24 ayat yang ketiga. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Ya, rumah yang dibangun dengan hikmat, orang yang dibangun dengan kepandaian, dia tidak akan sembarangan membangun. Dia akan memperhatikan untuk berapa lama bangunan itu. Ya, seberapa kuat bangunan itu ketika ada hujan, ketika ada banjir, ketika ada angin. Beda dengan rumah orang yang bodoh dikatakan. Amsal 14 ayat 11 berkata, rumah orang fasik akan musnah. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Puji Tuhan. Beda sekali. Rumah orang fasik, rumah orang yang tidak mau mengenal Tuhan, tidak mau dengar suara Tuhan, tidak mau dengar saat ini suara pemerintah, tidak mendengar, tidak memperhatikan, tidak mau melakukan apa yang pemerintah sampaikan. Tinggal di rumah, pakai masker, cuci tangan. Kita keluar dengan bebas kemana, tanpa masker, tanpa cuci tangan. Kita merasa kita kuat. Hati-hati, tidak dengar suara pemerintah. Kita tidak memperhatikan. Hati-hati. Hari ini saya ingin katakan bahwa perhatikan rumah. Rumahmu bukan hanya bangunan, tapi rumahmu, tidak tahu kamu ada tubuhmu adalah bait Allah. Apakah saat ini kita tidak mau menjaga tubuh kita sebagai bait Allah, rumah Tuhan? Perhatikan baik-baik. Saat ini sedang terjadi ujian dengan rumah kita. Ya, banyak rumah-rumah saat ini penuh dengan tangisan, rumah penuh dengan keluhan, rumah penuh dengan mungkin kegelisahan dan kekhawatiran. Apakah rumah anak Tuhan sama dengan orang-orang yang lain di luar Tuhan? Apakah sukacita, damai sejahtera sudah tidak ada? Di dalam kekurangan, dalam keterbatasan, dalam mungkin ketika ada di rumah, masihkah ada sukacita dari Tuhan? Masihkah ada damai sejahtera dari Tuhan? Masihkah ada kebenaran? Kita lihat beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah tentang terdahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan Allah bukan soal makanan, berapa banyak makanan, berapa banyak minuman, tapi kerajaan Allah sukacita, damai sejahtera dan kebenaran. Inilah kita pegang hari-hari ini. Ketika kita ada stay di rumah, ketika kita banyak tinggal di rumah,
perhatikan rumah. Ada istri, ada anak-anak kita. Perhatikan baik-baik. Apakah mereka saat ini dijaga rumah mereka, rumah rohani mereka? Biar pagi ini Roh Kudus akan menjelaskan lebih lanjut supaya kita betul-betul perhatikan rumah kita, sehingga badai pasti berlalu, hujan pasti berhenti, angin mungkin pasti datang tapi dia akan berhenti, banjir akan datang tapi dia juga akan lewat. Perhatikan rumah kita masing-masing saat ini. Bangun, dengar firman Tuhan, dan lakukan. Perhatikan baik-baik, ya. Saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita pagi ini untuk memberikan kekuatan bagi kita untuk menjaga rumah kita supaya kita tetap kokoh dalam menghadapi situasi saat ini. Tuhan berkati. Mari kita bersama-sama mengucap syukur dan kita naikkan pujian. Kemenangan ada di sini. Ya, biar kita menyembah Tuhan, biar kita mau rumah kita ada kemenangan. Haleluya. Ku menyembah. Rumah-rumah kita sedang diuji. Saat-saat ini dimanapun kita berada, rumah-rumah kita sedang diuji. Apakah kita dengar suara Tuhan? Apakah kita dengar suara Tuhan? Apakah kita dengar suara pemerintah? Tidak cukup untuk mendengar saja, tidak cukup banyak untuk tahu saja, tapi mari kita akan melakukan. Saya yakin bahwa ketika pemerintah memberikan instruksi, memberikan perintah, ada sesuatu yang baik buat kita lakukan. Ketika kau mau melakukan dengan benar, demikian pun ketika kau mendengar firman Tuhan dan melakukan, kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita sedang membangun rumah kita untuk tetap ada sukacita, untuk tetap ada damai sejahtera, untuk tetap ada kebenaran terjadi. Itulah kemenangan untuk kita. Mari kita nyanyikan lagu ini kembali. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Ku
perlu Engkau. Benar. Kami perlu Engkau, Tuhan. Benar. Engkaulah batu karang kami. Engkaulah dasar kami, bangunan kami, Tuhan. Tidak ada dasar yang lain, hanya Yesus sebagai dasar kami. Haleluya. Bangunan kami adalah dasar. Engkau adalah dasar kami. Hujan boleh terjadi, masalah boleh terjadi, tapi kami mau tetap yakin ketika dasar iman kami kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami akan selamat, Tuhan. Kami akan selamat, Tuhan. Amin. Yesus. Kami akan selamat, Tuhan. Terima kasih. Kami akan disembuhkan. Kami akan dipulihkan. Amin. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Meteraikan firman dalam hati kami, supaya kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kami memiliki rumah seperti rumah orang yang bijaksana. Walaupun hujan datang, walaupun banjir datang, maupun angin datang, rumah itu tetap teguh. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Arahkan hatimu. Dengan demikian Tuhan kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia-Nya, perlindungannya, serta damai sejahtera menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Itu berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, dan diberkatilah kiranya usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah kiranya kesehatanmu, dan diberkatilah kiranya masa depanmu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, yang seiman katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Semua yeah.